Pada bagian ini, kita akan melakukan demonstrasi penggunaan iteration statement pada program. Pada demonstrasi kali ini, kita akan mencontohkan bagaimana penggunaan iteration statement pada program. Yang pertama, kita akan menggunakan for. Cara penggunaannya adalah keyword for, diikuti dengan enumerator, misalkan integer i, lalu batas pengulangan, lalu melakukan enumerator dengan i++, diikuti dengan statement yang ingin ditulis. Misalnya di sini kita periksa jika i bisa dibagi 2 atau bilangan genap, maka kita tulis nilai i. Nah, pada contoh ini, kita akan melakukan pengulangan selama nilai i lebih kecil sama dengan 10 dan akan dilakukan 10 kali karena kita mulai dengan nilai i sama dengan 1. Lalu di dalam for, kita melakukan eksekusi statement, yaitu jika nilainya if i bisa dibagi 2 dan hasilnya 0, maka nilainya adalah bilangan genap dan kita tulis ke layar. Sebagai contoh, kita eksekusi. Terlihat pada layar menghasilkan nilai 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah contoh penggunaan pengulangan pada aplikasi. Penggunaan iteration statement mempersingkat kita untuk tidak melakukan pengetikan secara manual. Misalnya, kita dapat saja melakukan pengetikan seperti ini, dan program tetap akan menghasilkan hasil yang sama. Namun, dengan cara ini, kita tidak menggunakan iteration dan tidak bisa melakukan pemeriksaan setiap iterasi terjadi. Pada iterasi menggunakan for, kita juga bisa melakukan pengulangan dengan nilai i yang menurun. Misalnya, di sini kita akan mulai pengulangan dari nilai 10, dan selama nilai i lebih besar dari 1, kita akan melakukan iterasi. Dan jangan lupa kali ini i-nya dilakukan pengurangan dengan i minus. Program ini akan menghasilkan nilai yang sama, namun kali ini dibalik karena kita melakukan pengulangan dari nilai i yang lebih besar. Perhatikan, pada layar program akan menghasilkan 10, 8, 6, 4, dan 2. Itu tadi cara penggunaan for loops yang bisa kita lakukan secara menaik atau secara menurun. Berikutnya ialah penggunaan for each loops. Kita akan menggunakan contoh sebuah string, var name, nama Puja Pramudia. Ini adalah contoh lain penggunaan for loops pada iterasi sebuah koleksi data. Misalnya di sini saya memiliki variabel name berupa string Puja Pramudia yang merupakan array of character. Untuk melakukan pengulangan, kita bisa melakukan statement var integer i sama dengan 0 dan akan diulang selama nilai i lebih kecil dari jumlah data dari array. Kita bisa akses panjang array menggunakan name.length. Jika kita menggunakan list, kita bisa memeriksa panjang data dengan menggunakan fungsi count. Kita melakukan iterasi dan kita akan melakukan menulis nilai karakter dari indeks ke i. Nah, dengan cara ini kita akan menulis semua karakter pada array name. Kita juga dapat menggunakan for each loops. Dengan for each loops, kita tidak perlu melakukan iterasi menggunakan i enumerator seperti i++ ini, namun kita langsung melakukan pengulangan dengan menggunakan keyword for each, diikuti dengan tipe variabel, misalkan di sini karakter, nama variabelnya, yang berada di dalam array name. Dan di sini kita akan tulis
console.writeLine karakter. Dua contoh ini akan menghasilkan hasil yang sama. Namun, pada cara yang kedua, kita menggunakan for each statement. Pada for each statement, kita tidak perlu memikirkan indeksnya karena for each menjamin semua data pada array atau collection dieksekusi. Kita akan lihat contohnya. Pada saat program dieksekusi, terlihat bahwa program menghasilkan nilai yang sama baik untuk for statement dan untuk for each statement.